Crazy in Love, Chapter 50. Kutekadkan diri melamarmu. Rasanya cukup lama kedua insan itu membelah diri dari kebisingan kehidupan. Meski panggilan masuk silih berganti, Kabir seakan kehilangan pendengaran. "Kabir, kamu di mana?" tanya seorang teman di sambungan. Tentulah mereka yang tadi menjadi saksi bisu akan sikap tak biasa Kabir, sibuk mencari konfirmasi. Begitulah naluri jurnalis. "Masih di luar," sahut Kabir. "Bersama wanita asing itu?" ujarnya memancing pengakuan. Sambil tersenyum sinis, Kabir menjawab, "Dia bukan wanita asing." Betapa mudahnya Kabir terpancing. Entahlah apakah pria itu terkecoh atau sengaja mengkonfirmasi, mengumumkan hatinya. Yang jelas, ia yang disambungan girang mendapat gosip terbaru di kalangan teman kerja. Bahkan dua pasang telinga standby mendengarkan pula. "Apa dia kekasihmu?" tanyanya langsung ke inti. Rasanya tak ada alasan bagi Kabir menyangkal. "Haruskah itu dijawab? Aku rasa kalian sudah mendapatkan jawaban," balas Kabir. Oh, mereka yang tadi anteng memasang telinga kembung menahan tawa. "Okelah kawan, urusan di sini serahkan pada kita. Semoga sukses." Akhirnya, setelah mendapatkan jawaban sesuai keinginan, panggilan itu pun diputus. Tidak ingin mendapat gangguan untuk kesekian kalinya, dengan sengaja Kabir posisikan ponsel pada mode senyap. "Siapa yang menghubungi?" tanya Zahra begitu Kabir memasuki mobil. "Hanya teman," dengan nada enteng Kabir menjawab. Lalu ia jalankan mobil segera, bertolak mengantar Zahra pulang. "Zahra, apa kamu masih ingin menghabiskan waktu di luar? Atau langsung balik ke Wisma?" tanya Kabir begitu mobil berhenti di lampu merah. "Aku harus kembali ke kantor," ucapnya mengusik telinga Kabir. Seketika ia palingkan kepala, menoleh ke Zahra. "Yakin kamu akan kembali ke kantor? Aku rasa itu bukan pilihan yang tepat." Kabir berusaha memberikan masukan. Namun terus Zahra meyakinkan Kabir untuk membawa ia kembali ke tempat kerja. Tidak ingin apa yang terjadi mengganggu pekerjaan yang telah dilimpahkan. Bagaimanapun masalah hati harus dikesampingkan. "Apa tidak sebaiknya pulang?" Kabir belumlah menyerah. "Sendirian di kamar hanya akan membuat pikiranku bertambah kacau," kata Zahra berterus terang. "Oke, aku antar." Pada akhirnya Kabir pun menyerah. Ia bawa kembali Zahra menuju kantor. "Akan aku jemput nanti. Terima kasih, tapi aku sudah memiliki agenda dengan Miko sebelumnya," tolak Zahra. Tidak enak terus-menerus membuat Miko pulang seorang diri. "Begitukah? Baiklah." Sekali lagi Kabir mengalah. Mungkin itu cara Zahra memperbaiki suasana hati. Demikian pikir Kabir. Dengan melapangkan dada, Kabir lepas kepergian Zahra. Ia pandangi wanita itu terus dari dalam mobil hingga Zahra tak nampak lagi di pandangan. Dari depan lobi kantor Zahra, Kabir memutuskan tak kembali ke tempat kerja. Ada hal yang terus mengusik dirinya, mendesak supaya pria itu tak menunda lagi dan lagi. "Benarkah ini?" serunya tampak bimbang. Cukup lama Kabir berpikir, apakah keputusan itu benar atau justru sebaliknya. Yang jelas, desakan hati lebih kuat dibandingkan kejernihan pikiran. Dan akhirnya membulatkan tekad, Kabir mendatangi kediaman Pak Fadil. Ya, meski hanya sekali dan itu pun sudah lama berlalu, laki-laki itu cukup ingat di manakah orang tua Zahra beralamatkan. Ia kendarai mobil putih itu kencang melaju menuju kawasan perumahan di mana kedua orang tua Zahra tinggal. Sementara menjelang sore itu, kediaman Pak Fadil tak begitu lengang. Sebab suara Shanum menjadi hiburan bagi Pak Fadil serta Ibu Hazlina menikmati sore. Ya, mengingat umur tak lagi muda dan energik, jadwal mereka di klinik tak sepadat dulu. Lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Menemani Shanum, itulah kesibukan sepasang suami istri tersebut. "Oma, di manakah bola balonnya Shanum yang besar itu?" tanya itu bocah, kebingungan mencari mainan miliknya. "Bukankah Shanum tinggalkan di teras samping kemarin?" jawab Ibu Hazlina masih duduk tenang di kursi. "Oh iya," senyum lebar Shanum mengembang. Dengan penuh semangat,
ia berlari ke pintu samping. Binar matanya mendapati bola balon besar miliknya terperosok di pojok tanaman bunga. Sanum tak sabar menerobos keluar. Kedua tangannya hendak mengambil itu balon. Namun suara deru mobil memasuki halaman rumah menyentak anak itu. Dari balik pot bunga, Sanum mengintip siapakah gerangan. Apakah kedua orang tuanya telah kembali? Mata kecil Sanum menatap penuh tanya kala melihat Kabir keluar mobil. Bukan papa, juga bukan om, serunya mempertanyakan. Berlarilah anak itu ke dalam, tak sabar memberitahu pada kakek serta neneknya. Bola yang tadi dicari malah ia lupakan begitu saja. Sanum, jangan berlari, tegur Pak Fadil. Anak kecil sudah pasti tak mengindahkan. Opa, itu ada tamu di luar, kata Sanum menunjuk pintu samping yang terhubung pada halaman rumah. Siapa nak? Seru Ibu Hazlina. Belum juga mulut bocah itu menyahut, bel pintu telah mendahului. Bangkitlah Ibu Hazlina dari duduknya, menoleh penuh tanya pada Pak Fadil. Bukalah, nanti mama juga tahu, kata Pak Fadil maksudnya menyuruh. Ditemani Sanum, Ibu Hazlina berjalan mencapai pintu utama di ruang tamu. Oma, om tamunya ganteng, celoteh Sanum dengan polosnya namun cukup menghibur. Benarkah? Lantas siapakah itu om? Kata Ibu Hazlina menanggapi. Sontak Sanum mengangkat kedua pundak sebagai balasan. Ayo kita buka segera, lanjut Ibu Hazlina mempercepat langkah kaki. Begitu penasaran ia, siapakah yang bertandang di sore hari? Mungkin sanak saudara, tapi rasanya tidak. Mereka senantiasa mengabari terlebih dulu. Dan tepat kala tangan Kabir hendak menekan bel pintu untuk kedua kalinya, Ibu Hazlina lebih dulu meraih gagang pintu. Ia tarik pintu itu perlahan, setengah mengintip juga. Lalu siapakah sosok yang ia dapati? Sungguh, Ibu Hazlina tak menyangka dengan sosok yang berdiri menatapnya di tengah pintu. Assalamualaikum tante, sedikit senyum di wajah Kabir kala mengucap salam. Ia ulurkan tangannya pula pada Ibu Hazlina yang tercengang kaget, nyaris tak mampu berkedip. Waalaikumsalam, jawab Ibu Hazlina setelah bisa mengontrol diri. Uluran tangan Kabir ia sambut dengan haru biru. Sanum pun tak mau hanya menjadi penonton pasif. Dengan polosnya ia menyapa sekaligus melempar tanya. Om, siapa? Apa temannya papa? Oh, sungguh bagaimana Kabir tak jatuh hati akan kepolosan itu bocah. Senyum hangat ia berikan pada Sanum walau kebingungan harus memperkenalkan diri. Dibawa masuk dulu baru diajak bicara, apalagi ditanya ini itu, tegur Ibu Hazlina. Hatinya mendadak dilimpahi kebahagiaan. Dengan tulus ia bimbing Kabir ke dalam. Dibawanya pria itu menghadapi Pak Fadil di ruang keluarga. Rupanya semua masihlah sama. Walaupun ada yang berbeda, mungkin hanya interior ruang serta cat dinding. Papa, suara nanar Ibu Hazlina memancing Pak Fadil memutar kepala. Dan apa yang terjadi? Nyaris tak percaya ia menatap keberadaan Kabir di depan mata. Ia bahkan kedipkan kelopak mata, menganggap itu hanya mimpi atau halusinasi belaka. Assalamualaikum, Kabir memecahkan ketertegunan Pak Fadil. Waalaikumsalam, sahut Pak Fadil, masih setengah tak percaya atau mungkin menolak percaya. Tampilan Ibu Hazlina meyakinkan Pak Fadil bahwa itu bukanlah halusinasi. Sanum, beritahu Bude sana, ada tamu, perintah Ibu Hazlina. Baik Oma, jawab Sanum. Dalam sekejap mata, anak itu telah hilang dari pandangan. Berganti pada mereka yang setengah percaya, setengah tersadar menyambut Kabir. Lelaki itu berusaha memberanikan diri, menyampaikan maksud serta tujuan hati. Maaf, saya sangat lancang, kata Kabir tergagap. Bagaimana kabar Bapak? Imbuhnya. Serasa kian gugup saja, tak mampu membawa diri dengan baik. Mungkin lantaran tak ada persiapan sebelumnya. Alhamdulillah, keadaan Om sama Tante baik.
Apalagi ada Shanum, senyum kita ini tak ada rehatnya. Ibu Haslina lah yang menjawab. Pak Fadil masih sibuk akan keterkejutannya. Hanya senyum yang diberikan Kabir. Selebihnya laki-laki itu justru membisu dalam kecanggungan serta ketegangan. Bagaimana kabarmu nak? Tanya Pak Fadil tiba-tiba. Spontan Kabir mengangkat kepala menatap Pak Fadil dengan canggung. Alhamdulillah, hanya kata itu yang mampu dikeluarkan sebagai jawaban. Saya tak akan bertanya mengenai kesuksesanmu. Saya hanya ingin tahu maksud kedatanganmu, kata Pak Fadil langsung menghujam rasa percaya diri Kabir yang telah tergulung sedari tadi. Saya sungguh Kabir tak mampu menggerakkan mulut. Entah kenapa berhadapan dengan Pak Fadil tak ubahnya menghadapi ribuan tentara, serasa dikepung oleh senjata yang siap dilesatkan ke arahnya. Papa, jangan langsung menodong, bisik Ibu Haslina. Oh, Tante tak menyangka nak Kabir masih ingat alamat rumah kita ini, lanjut Ibu Haslina mengambil peran, membiarkan kekakuan Pak Fadil hanya akan merusak suasana. Sepertinya mulut Kabir hanya disetel mengeluarkan sepatah kata. Beruntunglah iklan menyelingi. Seorang asisten rumah yang diminta datang menghantar minuman serta kue kering. Makasih Bi, senyum tak biasa ditebar oleh Ibu Haslina. Ia juga meminta asisten rumah itu menemani Shanum sementara waktu. Ayo nak diminum. Bahkan dengan tulus, Ibu Haslina menggeser toples kue lebih dekat ke Kabir. Sementara Pak Fadil tak berubah dalam kekakuan sikap. Oh, tunggu. Rasanya kok Tante ini sering lihat nak Kabir ya? Celetuk Ibu Haslina. Sungguh Tante, sahut Kabir. Perlahan ketegangan mulai mencair meski canggung masih terlihat. Iya, benar kan Pak? Kata Ibu Haslina melempar tanya. Pak Fadil sendiri tentulah hafal. Tiap malam kala menyalakan televisi, menonton program berita, ia akan standby mengikuti program berita yang dipandu oleh Kabir. Hanya saja Ibu Haslina jarang menemani. Maklum, ibu-ibu memiliki program kegemaran sendiri. Mama ini gimana? Yang membawakan berita News 7 itu kan nak Kabir, tegurnya, mampu membuat Ibu Haslina mendelik kaget. Sungguh itu nak, serunya memastikan. Lewat senyuman, Kabir memberi jawaban. Ya Allah, pantas sewaktu Tante lihat itu berita kayak tidak asing. Rupanya wajah nak Kabir cukup berubah. Pangling Tante, pujinya tak segan. Jadilah tema obrolan mengarah pada profesi Kabir. Itu sebab Ibu Haslina terlihat sangat antusias. Mungkin karena profesi itu terbilang baru baginya. Lantas, apa maksud dari kedatangan nak Kabir ini? Celetuk Pak Fadil memotong pembicaraan. Meski sempat kesal dengan sikap Pak Fadil, Ibu Haslina cukup penasaran. Ia perintahkan itu mulut terbungkam rapat. Sebaliknya, telinga dibuka lebar. Sementara, ia yang dicerca terlihat sedikit gugup kala berusaha menjawab pertanyaan barusan. Maaf Bapak, maksud serta tujuan saya kemari sebenarnya untuk melamar putri Bapak. Perkataan yang sedari tadi ditunggu oleh Pak Fadil. Dan saat Kabir mengungkapkan isi hatinya, senyum bahagia Pak Fadil melingkar sempurna. Saya sudah mengerti, hanya ingin mempertegas. Datanglah besok lusa, sehabis maghrib ke rumah ini, kata Pak Fadil tak mau bertele-tele. Besok lusa, seru Kabir, terkaget sampai-sampai sikap canggungnya hilang dalam sekejap. Iya, kata Pak Fadil menegaskan. Insya Allah, saya akan membawa keluarga saya untuk melamar secara resmi. Secara resmi? Yang sekarang saya anggap sudah resmi. Datanglah sehabis maghrib, siapkan mahar untuk putri saya, kata Pak Fadil berbicara dengan tenang. Namun mampu menyentak Kabir juga Ibu Haslina di samping dirinya.